Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Terbukalah, yang berdasarkan pada Injil Markus bab 7 ayat 34. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik napas dan berkata kepadanya, Ephata, artinya terbukalah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada waktu itu, Yesus meninggalkan daerah Tirus dan lewat Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang tuli dan gagap dan memohon supaya Yesus meletakkan tangannya atas orang itu. Maka Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian. Kemudian ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik napas dan berkata kepadanya, Ephata, artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pula lah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya. Mereka takjub dan berkata, ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berbicara. Bukankah itu adalah perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Saudara-saudari terkasih, Yesus menjadikannya segala-galanya baik. Oleh sebab itu, apabila orang ingin memperoleh kebaikan Tuhan, datanglah kepada Yesus. Mendekatlah kepadanya dan alamilah kasih-Nya dan kebaikannya. Setelah melakukan mujizat dengan menyembuhkan orang bisu dan tuli, Yesus melarang orang banyak untuk mewartakan apa yang telah dilakukannya. Namun, orang-orang itu ternyata tidak mengindahkannya. Mereka menyebarluaskan kejadian tersebut kepada setiap orang yang mereka jumpai. Mereka tidak dapat menahan diri karena menurut mereka, Yesus telah menjadikan segala-galanya baik. Banyak pengikut Yesus tidak pernah mewartakan kebaikan Yesus dalam hidup mereka. Bagaimana dengan kita sendiri yang juga adalah murid dan pengikut Yesus? Mari kita belajar pada orang-orang Dekapolis yang mampu melihat bahwa Yesus menjadikan segala-galanya baik. Tuhan Yesus juga telah memberikan perlindungan dan pendampingan terhadap kita setiap hari. Saudara-saudari terkasih, Yesus selalu menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikan mendengar, yang bisu dijadikan berbicara, yang sakit disembuhkan, yang mati dihidupkan.
Yesus datang ke dunia untuk membawa keselamatan. Yesus memiliki keberpihakan kepada orang-orang kecil, miskin, sakit, cacat, serta menderita. Memberikan roti kepada yang lapar, memberikan tumpangan bagi tunawisma, memberi pakaian bagi yang telanjang. Tentu bukan hanya bersifat pemberian materi saja, tetapi terutama keberpihakan hati kepada mereka yang hidupnya menderita. Orang akan berbuat baik, melakukan yang baik, berpikir baik, berkata baik, berkehendak baik, kalau di dalam perbendaharaan hatinya baik. Pikiran serta hidupnya juga baik. Orang akan memiliki perbendaharaan pikiran dan hati yang baik kalau dia erat dengan Tuhan. Jelasnya bagi orang Kristen dan Katolik kalau dia erat dengan Tuhan Yesus. Saudara-saudari terkasih, Yesus mengundang kita, para murid dan pengikutnya, rajin berdoa dan berbuat baik. Seperti yang telah Yesus lakukan dalam hidup dan karyanya. Seorang murid dan pengikut yang sejati akan melakukan yang telah dilakukan oleh gurunya atau pemimpinnya. Doa dan perbuatan baik saling erat berkaitan. Doa yang sejati terdorong dari hati yang tulus, tanpa kebencian, tanpa iri hati, tanpa permusuhan pada sesama. Yesus menghendaki agar masing-masing murid dan pengikutnya suka berbuat baik, bahkan selalu berbuat baik. Dan hendaknya itu diungkapkan dengan cinta kepada Tuhan dan sesama. Maka, jika ada orang yang berkata dia mencintai Tuhan, tetapi dalam hidup sehari-harinya dia membenci sesamanya, dia itu pembohong, dia itu pendusta, dia belum menjadi murid dan pengikut Yesus yang sejati. Semoga hidup ini kita penuhi dengan berbuat baik. Bukan saja kepada orang-orang yang berbuat baik kepada kita, melainkan juga kepada orang-orang yang tidak berbuat baik kepada kita, yang menyakiti hati kita dan melukai batin kita. Apakah selama ini kita banyak berbuat baik? Ataukah kita lebih banyak berbuat yang tidak baik kepada Tuhan ataupun sesama kita? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih karena Engkau telah menjadikan segala-galanya baik. Engkau juga memberi perlindungan kepada kami. Kebaikan-Mu sungguh kami rasakan dari hari ke hari dalam hidup kami. Tambahlah iman kami agar makin dekat dengan-Mu, ya Yesus. Doa ini kami persembahkan dalam nama-Mu, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.